Istilah khilafah Islamiyah menjadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat dunia. Mereka takut tegaknya khilafah Islamiyah akan memicu pemberontakan di berbagai negara di mana umat Islam itu berada. Mereka khawatir umat Islam akan mengobarkan peperangan demi menyatukan dunia di bawah lembaga kekhalifahan dan menghapus semua ideologi bangsa di dunia dengan menarik mereka ke dalam satu kontrol kekuasaan politik di tangan penguasa yang disebut khalifah. Ketakutan dan kekhawatiran seperti itu bukan tanpa dasar. Ad-Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, atau yang lebih dikenal dengan ISIS, seakan menjadi parameter bagi masyarakat dunia tentang bentuk dan gambaran kekhalifahan dalam Islam. Stigma negatif yang melekat pada kekhalifahan ISIS berbanding lurus dengan sepak terjang kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut. Alih-alih membawa perdamaian, kelompok tersebut malah menebarkan teror dan ketakutan. Bukan simpatik yang didapat, tapi hujatan, kecaman, dan penentangan yang mereka tuai. Islam memang berbicara tentang tegaknya khilafah. Al-Quran berfirman, "Wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal lazina min qablihi wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh di antara kalian bahwa Dia akan mengistakhlafkan mereka di atas bumi sebagaimana Dia telah mengistakhlafkan orang-orang sebelum mereka. Dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya itu untuk mereka. Dan Dia pasti akan memberikan mereka keamanan sesudah mereka dalam ketakutan. Mereka akan menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa ingkar sesudah janji itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat ke-55. Ayat ini sejatinya menjadi pijakan bagi konsepsi khilafah yang digunakan berbagai kelompok pengusung khilafah Islamiyah, tak terkecuali kekhalifahan ISIS. Namun ada yang perlu dicermati dari ayat ini. Menurut Allama Al-Fayyumi, di dalam kitabnya Al-Misbahul Munir fi Ghorbi Syarhil Kabir mengatakan bahwa kata kerja istakhlaftuhu berarti ja'altuhu khalifatan, yakni aku, yaitu Allah, yang akan menjadikannya khalifah. Artinya bahwa kekhalifahan semata-mata bukan kehendak manusia, tapi mutlak kehendak Allah Ta'ala. Adapun ungkapan la yastakhlifannahu, Dia, yaitu Allah, pasti akan menjadikan mereka khalifah, adalah bentuk jawabul qasam Allah Ta'ala kepada umat Islam, yaitu sebuah bentuk penegasan dari janji Allah Ta'ala bahwa kekhalifahan di tengah umat Islam itu pasti tegak. Tapi patut dicermati, dipahami, dan juga dimengerti bahwa awal dari ayat ini berbunyi wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh di antara kalian. Ada dua syarat yang diajukan oleh Allah Ta'ala di sini. Pertama, beriman, dan yang kedua, beramal soleh. Artinya bahwa janji Allah ini bukan hanya sebatas untuk orang-orang yang mengakui keimanannya saja, tapi juga yang mengaplikasikan keimanannya tersebut ke dalam bentuk perbuatan atau tindakan baik yang disebut amal soleh. Oleh karenanya, mereka yang berambisi menghidupkan kembali lembaga khilafah jangan hanya berorientasi pada iman dan mengabaikan amal soleh. Sebab iman tanpa amal soleh tidak berarti sama sekali. Imam Al-Muzani berkata, la imana illa bi'amalin, wa la amala illa bi'imanin. Tidak ada iman tanpa adanya amalan, dan tidak ada amalan tanpa adanya iman. Artinya, kedua komponen tersebut saling keterkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Jika ukurannya hanya iman, maka menurut Al-Quran, iblis pun memilikinya. Namun, mengapa Tuhan tetap melaknatnya? Karena tidak ada amal soleh di dalam keimanan iblis tersebut. Maka dari itu, apabila hari ini banyak masyarakat dunia menentang keberadaan kekhalifahan ISIS, hal itu disebabkan ISIS
tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut, tindakan dan perbuatan mereka jauh dari kata baik atau soleh, bahkan lebih kepada brutal dan kejam. Mereka tidak hanya menebarkan teror kepada masyarakat non-muslim, tapi juga masyarakat muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Padahal, iman dan amal soleh adalah syarat mutlak untuk tegaknya kembali kekhalifahan dalam Islam. Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasanul Quran berpendapat bahwa amal soleh adalah suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan atau mengakibatkan kerusakan, serta suatu tindakan yang jika dikerjakan akan memberikan faedah bagi orang banyak. Karena menurutnya, soleh itu berasal dari akar kata soluha yang merupakan antonim dari kata fasid atau rusak. Jadi kesimpulannya adalah, jika sebuah lembaga khilafah hanya memenuhi syarat keimanan tanpa memenuhi syarat amal soleh yang dimaksud, maka lembaga tersebut tidak bisa dikatakan lembaga khilafah.